Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sekali lagi salam sehat semuanya. Sehat ya? Sehat. Senang sekali kalau sehat ya. Tentu kalau saya tanya di sini siapa yang usianya di atas 70 tahun, bisa angkat tangan. Wih, 1, 2, 3, 4, 5. Wih, banyak juga ya. Di atas 80? Wih, ada juga ternyata ya, luar biasa. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di sini, siapa yang di usia 70-80 masih bisa nyetir mobil? Wih, masih. Naik sepeda? Wih, masih. Naik motor? Wah, hebat. Ini lansia-lansia yang ada di Harapan Indah ini sangat-sangat sehat dan sangat-sangat kuat ini ya. Ini bisa ada penelitian. Pasti yang paling sehat ini di Harapan Indah. Ternyata nyetir pun masih bisa ya. Saya sekarang bertanya lagi nih, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang bisa nyetir, naik motor ataupun naik mobil ya. Kalau misalnya di sebelahnya itu ya, ibu bapak sedang duduk dan di sebelahnya ada yang nyupirin, lalu yang nyupir itu nampaknya itu jalannya kurang enak ya. Misalnya ngerem mendadak, lalu kemudian agak berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, mau bersenggolan dengan mobil lain gitu ya. Kita yang bisa nyetir, itu rasanya gimana? Komentarnya apa? Itu kan rasanya kan gemes ya. Aduh, biar aja saya yang nyetir deh gitu ya. Apalagi kalau
Istrinya yang bisa nyetir di sebelah, suaminya yang nyetir. Suaminya nggak bener, istrinya pasti ngomel, udahlah saya aja yang nyetir gitu ya. Begitu juga kalau dibonceng motor, istrinya bisa naik motor, suaminya yang bonceng, ngeremnya mendadak terus, udahlah saya aja yang nyetir. Nah, biasanya kita itu kalau apa yang bisa kita lakukan, kalau ada orang lain yang nggak bisa melakukan, kita tuh gemes pengen melakukan itu. Coba sekarang dibayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Bapak Ibu naik pesawat, atau Bapak Ibu naik kereta api, atau Bapak Ibu naik kapal laut. Ada di sini yang jadi pilot? Ada? Nggak ada. Ada yang jadi nakoda di sini? Nggak ada. Ada yang jadi masinis di sini? Nggak ada. Kalau Bapak Ibu naik pesawat, pesawatnya turbulensi ataupun take off-nya tidak enak, apakah Bapak Ibu mau menggantikan pilotnya? Gemes? Nggak bisa. Nakoda, goncang-goncang gitu kapalnya, Bapak Ibu mau menggantikan nakodanya? Nggak bisa. Pada saat itu, Bapak Ibu kalau naik pesawat, ada turbulensi take off-nya kurang enak, apa yang Bapak Ibu lakukan? Berpasrah kepada Tuhan. Ya kepada pilotnya juga ya, karena pilotnya yang membawa kita. Kita nggak bisa menggantikan pilot, nggak bisa menggantikan nakoda ataupun masinis. Ya biarkan saja mereka yang membawa kita. Kita pasrahkan kan akhirnya kan. Kecuali tadi di sebelahnya Bapak bisa nyetir atau bisa naik motor, rasanya bisa menggantikan. Nah coba kalau dibayangkan pada hal yang tidak bisa kita lakukan, pasti Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian akan memasrahkan sajalah, udahlah biarkan dia yang nyetir gitu ya, dia yang membawa kita pasrahkan karena itu job desk-nya dia. Bapak Ibu saudara-saudari, pernah nggak kalau juga demikian dalam hidup kita ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita juga memasrahkan begitu saja atas hidup kita kepada Tuhan. Biarlah ini tidak di luar dari kehendak kita, di luar dari kuasa kita, sehingga kita memasrahkannya kepada Tuhan. Kadang-kadang tidak toh, kita selalu ingin juga merebut job desk-nya Tuhan kan. Ada sesuatu yang tidak bisa di luar kuasa kita, rasanya juga kita tidak mau protes dan tidak bisa memasrahkan. Dan kita pengennya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Nampaknya hal itu juga sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, job desk-nya Tuhan yang harusnya kita pasrahkan kepada Tuhan, pengen kita rebut karena tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita. Padahal kita sudah percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Begitu juga tadi ya, dengan berbagai macam cerita yang tadi saya kemukakan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pada hari ini Injil mengajak kita juga untuk merenungkan hal yang sama. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, siapakah aku ini? Kalau di sini Markus menggambarkan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang banyak siapakah aku? Tidak ada yang mengatakan Mesias, kecuali para muridnya. Artinya juru selamat, para muridnya menyampaikan juru selamat. Kepercayaan penuh yang terjadi adalah bahwa Petrus menyangkal itu. Dia mengatakan, jangan sekali-kali kalau ini engkau adalah Mesias, nanti yang digambarkan Yesus dia akan dihukum, dia akan mati, dan dia akan bangkit. Petrus menyangkal itu. Padahal dia sudah mengakui Yesus adalah Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi di sini? Bahwa ketika kita juga ditanya hal yang sama, siapakah aku ini bagi kita semua? Siapakah Tuhan? Siapakah Yesus bagi kita? Dan kita mengatakan Dia adalah Mesias. Nah, jangan-jangan juga kita sama seperti Petrus, hanya cukup sampai pernyataan saja, pernyataan iman kita, yaitu bahwa kita percaya Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, tapi cuma sampai di pernyataan. Nah tetapi ketika saudara-saudari berhadapan dengan situasi yang nyata seperti Petrus, sebentar Yesus yang adalah Mesias itu akan dihukum, akan wafat, dan akan juga bangkit. Petrus tidak terima hal itu. Artinya apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tindakan dan kenyataan, tidak berani melakukan suatu kenyataannya.
Dan kita diajak bersama-sama saat ini adalah untuk menyatukan apa yang kita yakini dengan apa yang kita perbuat. Sama seperti tadi yang saya gambarkan, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias Juru Selamat, ibaratnya tadi seperti pilot, ibaratnya tadi seperti nakoda, masinis, yang memang kita tidak punya kuasa untuk melakukan hal itu, menyetir atau mengemudikan, yang kita percayakan kepada Allah. Kenapa kita tidak mempercayakannya? Tapi dalam kenyataan hidup kita sehari-hari seperti Petrus juga, yang tidak sesuai dengan kenyataan dan pernyataan iman tadi. Apa yang kita buat selalu bertentangan. Kita juga kerap kali sering protes terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan kadang-kadang kita ingin menggantikan perannya Tuhan, job desk-nya Tuhan pengen kita rebut. Saudara-saudari yang terkasih, maka apa yang disampaikan pada bacaan kedua, dikatakan di sini bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi pernyataan dengan perbuatan itu harus klop. Apa yang disampaikan ketika Petrus menyatakan engkaulah Mesias, maka dia pun harus bisa melaksanakan dalam pengakuan imannya. Dia harus juga mampu melihat Mesias dan mengikuti Mesias yang menderita, wafat dan bangkit itu. Nah, hari ini kalau kita ditantang demikian, bahwa kita sudah menyatakan Yesus adalah juru selamat, maka yang disampaikan di sini pada bagian terakhir adalah bahwa mereka yang mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Itu adalah perbuatan iman. Tadi pernyataan, sekarang perbuatan iman. Nah, perbuatan iman ini yang tadi dalam gambaran yang pertama tadi, menyerahkan diri kepada Tuhan sendiri. Kalau ditunjukkan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, menyangkal diri itu artinya bahwa tidak lagi memusatkan pada perhatiannya pada diri sendiri, menggantungkan kepada Allah, menggantungkan hidup kita kepada Allah, mempercayakan karena Dialah yang membawa kita. Ibaratnya tadi seperti seorang pilot yang pasti kita percayakan kepada Dia, karena kita pun tidak punya kuasa untuk mengendalikan pesawat itu kecuali pilot itu. Begitu juga dengan hidup kita. Kita pun tidak punya kendali terhadap hidup kita. Tuhan yang mengendalikan kita, maka Dialah yang menjadi pusat, Dialah yang menjadi senter, Dialah yang menjadi sandaran hidup kita. Itu menyangkal diri. Nah, yang kerap terjadi tantangannya, kita tidak menyangkal diri tapi menyangkal Yesus. Artinya bahwa kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Sang Juru Selamat itu, tapi kita mempercayakan terhadap diri kita sendiri. Maka banyak sekali kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, menyangkal diri artinya membuat diri kita itu tidak lagi menjadi pusat, melainkan Allah yang menjadi pusat. Sama seperti yang digambarkan di sini, enyahlah kau iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Itulah penyangkalan diri, memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan yang dipikirkan manusia atau diri kita sendiri. Dan itu sama dengan memasrahkan, mempercayakan diri kita kepada Allah dan mengikuti kehendak Allah. Karena yang jadi pilot, yang jadi nakoda, yang jadi masinis, ya Allah sendiri. Kita tidak bisa menggantikan job desk-nya itu karena bukan kapasitas kita. Yang kedua adalah memanggul salib. Ini adalah tindakan iman atas pernyataan iman tadi. Yang kedua adalah memanggul salib. Memanggul salib itu artinya bukan dikatakan menderita saja. Berarti kalau saya menderita saya sudah memanggul salib, bukan. Salib itu adalah suatu tanda, simbol dari yang namanya kesetiaan dan pengorbanan. Yesus melaksanakan jalan salib itu karena kesetiaan kepada kehendak Allah dan pengorbanannya untuk manusia. Maka kalau kita memanggul salib, dua nilai itu, yaitu adalah kesetiaan dan pengorbanan kita. Ketika orang memanggul salib itu pasti nggak enak, namanya juga memanggul salib. Yang namanya orang setia itu pasti nggak enak. Yang namanya orang untuk berkorban itu juga pasti nggak enak. Bapak Ibu saudara-saudari yang oma-opa 70-80 tahun sudah hidup bersama dengan suaminya, itu luar biasa. Itu kesetiaan dan mempertahankan kesetiaan rumah tangga 80 tahun,
70 tahun, 60 tahun, itu pasti banyak penderitaannya dan suka dukanya itu banyak sekali. Mungkin lebih banyak dukanya. Itulah kesetiaan, itulah salib yang dipanggul. Ketika juga menyerahkan diri, berkorban, mengorbankan diri tanpa pamrih, itu juga nggak enak. Dan banyak akhirnya orang itu kadang-kadang mengharapkan kembali apa yang dikorbankannya. Dan Yesus mengatakan juga dalam pengorbanan tidak ada pamrih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka salib itu adalah bagaimana kita setia dan berkorban untuk apa yang kita lakukan dalam hidup rumah tangga, dalam keluarga, dan semua orang yang kita layani. Dan melakukan itu, kesetiaan dan pengorbanan, itu penderitaan luar biasa. Lebih mudah untuk tidak setia, lebih mudah untuk berkorban dengan pamrih atau tidak berkorban, itu lebih mudah. Dan itu bukanlah memanggul salib, tetapi meninggalkan salib. Banyak orang yang meninggalkan salib karena tidak kuat. Bertahan dalam perkawinan, bertahan dalam kesetiaan, bertahan dalam hidup keluarga, bertahan dalam pengorbanan, tidak mudah. Itulah salib. Dan luar biasa kalau saudara-saudari tetap memanggulnya dalam berbagai macam penderitaan. Nah, maka dari itu, dua hal tadi yang dituntut atas hati kita dan ucapan kita yang menyatakan Yesus adalah Mesias, Juru Selamatku, maka percayakanlah diri sepenuhnya kepada Tuhan dan setialah, berkorbanlah. Itulah tindakan iman. Apa yang disampaikan dalam bacaan kedua Rasul Paulus menjadi nyata, iman dan perbuatan. Tanpa perbuatan maka sia-sia iman kita. Dua hal itu yang dituntut dari kita kalau kita sekarang mengakui Kristus adalah Juru Selamat. Semoga saudara-saudari tetap bertahan untuk menyangkal diri dan memanggul salib masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.